Saudara, Anda pernah makan abon? Ya memang paling top ya makan abon dengan nasi panas. Sedep ini. Rasanya manis plus gurih bikin nambah selera makan. Namun kalau tidak hati-hati, bisa kemakan juga nih abon yang tidak higienis dan cenderung ngebahayain buat kesehatan. Memang ada apa dengan abon ayam ini? Yuk kita simak. Ayam bangkai jadi abon. Kalau lihat makanan yang satu ini, ingat masa kecil deh. Atau lauk nggak ada, abon yang begini jadi pilihan banget. Praktis sob soalnya. Fleksibilitas makanan ini juga bikin dia bisa masuk kemana aja. Dicemilin bisa, buat lauk makanan berat juga oke-oke aja. Tapi ini ada aja orang yang negatif ngomongin soal ini. Itu gimana tuh ceritanya mas? Itu kemarin saya pernah dengar info ada produsen rumahan buat abon ayam, itu ayam kayak mati kemarin, ayam tiren itu. Ngintai dari jarak yang pas, jadi SOP kami. Pas kita pantau dari jarak tertentu, tuh orang emang kelihatan mulai sibuk sama ayam yang lagi dirontokin bulunya. Kelihatan normal aja sih, tapi kalau dipikir-pikir, kenapa nggak beli ayam yang udah bersihan aja? Kalau gini kan jadi repot sendiri, bener nggak? Nebak-nebak dari jauh, dijamin banyak melesetnya. Udah, amprokin langsung aja deh. Ayam-ayam ini buat apa pak? Oh ini sih, nah buat bikin abon. Dikatakan dari mana ya? Iya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman, katanya di daerah sini ada yang buat, makanya pengen nyari langsung ke pembuatnya sih mas. Kalau mau pesen nggak bisa mendadak mas. Oh kenapa pak? Ya kan ayamnya kan ini sih mata stoknya tuh kadang-kadang itu apa kan langsung dari kandang ya sih, bukan dari ini. Oh loh, kenapa nih? Kan di pasar sebenarnya banyak juga pak. Banyak, cuman harganya kan beda, agak mahal dari pasar. Kalau di kandang kan beda lagi. Kalau di kandang biasanya berapa pak per ekornya pak? Per ekor tuh ya kan pasar kalau 30, kalau di kandang dapat 2, di pasar dapat 1, hitungannya begitu. Oh gitu tuh alasannya. Ngapa doi cari ayam yang masih ada bulunya? Kalau lihat ayamnya, kelihatan agak lain emang. Pak, tapi saya lihat tuh sayapnya banyak yang patah, ada beberapa yang patah sih pak. Memang nyarinya yang begini, kalau yang di kandang-kandang juga ada yang begini. Cacat kata kan namanya juga di kandang kan ayamnya banyak ribuan, jadi maksa aja ya yang cacat karena cuman yang masih layak konsumsi, masih bagus kok, masih bisa diakarin juga, masih bagus juga dikonsumsi. Oh makanya harganya murah itu pak. Yang murah itu ya yang gini kan, kalau di pasar kan harusnya yang utuh. Tapi kalau saya lihat juga kan selain yang patah itu ada beberapa warnanya itu pak lebih gelap tuh pak dari yang lain tuh pak, kayak yang 2 itu tuh pak. Ya itu. Ini rebusnya kayaknya kelamaan ini. Lama di air panasnya tuh rebusnya kelamaan, jadi agak gosong-gosong gitu lah. Selain warnanya kelihatan beda, ayam ini juga lebih kaku dari normalnya. Jangan-jangan arahnya kayak yang sempat disinggung sama informan kita sebelumnya nih, yang ngomong soal ini. Saya juga kemarin sempat melihat juga cara pembuatannya. Nah saya jadi curiga juga. Itu jangan-jangan ada ayam matinya, bukan ayam segar. Kan yang lazim itu ayamnya ayam potong semua, ayam lazim yang segar. Ya. Kalau ini pakai ayam mati kemarin. Curiga boleh aja Bray, tapi selama nggak ada bukti konkretnya, ini masih gosip alias omon-omon yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Ada hal janggal lain sih yang bikin kepikiran, tuh kepala ayam kemana pak? Pak, tapi kok kepalanya udah dipotong dulu ya pak? Biasanya kan umumnya kepalanya masih ada tuh pak. Ya kita kan mau bikin abon, ambilnya kan dagingnya, ngapain kepalanya? Mendingan potong dari awal, udah repot gitu. Jadi tenaga juga, butuhnya kan dagingnya nih. Umar dari tadi nanya-nanya terus sih. Iya tanya aja sih pak, karena baru pertama kali lihat saya proses buatnya sih pak. Sebenarnya mau jadi pesan nggak ini? Pesan sih pak, pesan tetap pesan. Iya, tapi jangan banyak-banyak nanya nih, kerjaan kita jadi agak ganggu juga nih. Waduh, nadanya udah mulai gegas gitu sob. Mesti kendorin nih, biar situasi nggak makin sepaneng. Emang nggak sinkron sih omongan sama lihat fisik body ayamnya. Mau dikomenin terus, nanti malah tambah buyar rencana. Ya wis lah, ngerol aja dulu.
Lanjut, isi perut dan jeroan ayam dibersihin. Ayam dipotong jadi beberapa bagian. Katanya sih, biar lebih gampang pas proses pengolahan ayam nantinya. Tapi kelakuan si bapak ini ada aja yang bikin dahi mengkerut. Lihat aja cara motongnya. Masa langsung dipotong di atas lantai? Mending kalau bersih. Tuh, lumutan cuy. Ampun dah. Di sini makin kelihatan keselonan si bapak. Ini diapain ini, Mbak? Berarti, Pak? Ya tinggal perebusan biar lunak dagingnya. Loh, tapi ini tadi nggak dicuci dulu, Pak? Nggak usah, nggak masalah, nantinya airnya kan dibuang. Jadi kan ambil yang ininya dagingnya aja. Speechless deh liatnya. Ya kalau beneran mati tuh kumanan bakteri. Kalau enggak, gimana tuh? Udah bulunya ikutan nyemplung pula lagi. Ampun deh. Urusan dapur dipasrahin deh ke istrinya. Nunggu ayamnya matang direbus, bumbu-bumbu di blender jadi satu. Selesai sama bumbu, ayam yang udah matang diangkatnya. Tapi ya gimana gitu kalau lihat modelannya. Empuk ya, Bu ya? Udah empuk banget tuh, udah amo banget tuh. Bu, tapi kalau saya lihat kok kondisinya kayak warnanya agak hitam-hitam gini, Bu ya? Oh, ini yang namanya ayam dimanapun juga, kalau ungkepnya, godoknya nggak pakai bumbu kunir, ya kayak gini warnanya. Nah, kalau warna pakai kuning itu pakai kunyit. Ini kan enggak, soalnya mau dibikin abon. Proses selanjutannya, bumbu yang udah halus itu ditumis. And of course, ada tambahan bumbu lain buat maksimalin rasa dari abon ayamnya nanti. Beres nih bumbu, terus geser ke daging ayam yang telah ditiriskan. Hitungan menit aja, suiran daging ayam ini kelar urusannya. Suiran ayam dimasak barengan dengan tumisan bumbu. Ini diapain berarti, Bu? Itu dulu dicampurin sama bumbunya dulu. Baru kalau udah campur kasih minyak. Lagi serius ngeliatin proses masak abon, ada aja kelakuan tukang masak yang bikin kita mendadak melotot. Itu apa, Bu, yang dimasukin, Bu? Oh, garam. Garam tambahan. Loh, bukannya tadi udah kasih garam tuh, Bu? Tidak, cuma ini kan garamnya beda. Jadi ini namanya garam apa ya? Garam spesial lah untuk masak gitu. Garam apa, Bu? Garam spesial buat masak. Suiran daging ayam lanjut digoreng bareng minyak sayur. Butuh telaten biar abon ayam hasilnya maksimal, matang merata dan nggak gosong. Warna coklat kemasan jadi penanda abon mulai matang. Warnanya udah berubah ya, Bu ya? Iya, udah kuning kecoklatan. Lihat deh, abon ayam ini memang bener-bener menggiurkan. Tapi ini cuma berlaku bagi yang nggak ngerti dan lihat langsung bahan baku yang dipakai. Kalau lihat momen yang ini, aneh yakin ente nggak pakai mikir lagi, langsung ilfil guys. Faktanya ayam utuh yang dibeli kondisinya udah mati duluan alias tiren. Kelihatan banget ayamnya udah kaku pas dikeluarin dari kantong kresek. Udah gitu, nggak ada tuh ceritanya pakai disembelih segala. Yang ada langsung dipotong kepalanya. Darah pun nggak netes sama sekali, ngedrop kan dengernya. Mau lihat hal lain yang bikin ilfil? Buat ngurangin sisa minyak, pemerasan dilakukan manual, hanya berbekal kain bekas dan kekuatan perasan tangan. Duh. Sepintas terlihat perfecto alias sempurna. Apalagi sudah di-upgrade dengan racikan bumbu dapur sebagai pendongkrak rasa. Sebuah fakta yang membuka mata, praktek ini sangat merugikan konsumennya. Lalu kemana abon ayam tiren ini disebarkan? Sistem titip rupanya, abon ayam disebar lewat jalur pasar tradisional. Terus, kalau bahan abon ayam asalnya dari ayam bangkai, beresiko gede nggak sih buat kesehatan? Ketika ayam sudah menjadi bangkai itu proteinnya akan terdenaturasi gitu ya, akan terdekomposisi. Proteinnya akan terdekomposisi, kemudian akan menghasilkan senyawa amonia yang itu menghasilkan bau begitu. Biasanya kan ayam bangkai itu kan baunya bau busuk begitu. Jadi dari segi zat gizi pasti ada penurunan mutu. Nah, pasti di sana mikrobia, bakteri atau kuman itu akan tumbuh berkembang dengan cepat. Nah, kalau di situ ada bakteri yang sifatnya patogen,
Nah, bakteri ini nanti bisa menyebabkan sakit ya. Penyakitnya mual, muntah, diare, demam begitu. Cuma kalau di situ misalnya ayam tiren, terus di situ pelaku usahanya atau pedagangnya menambahkan pengawet, nah itu mungkin bisa jadi muncul penyakit yang lain. Kita terpapar dengan dosis tertentu dan dalam jangka waktu panjang. Yang paling dekat itu mungkin kita akan mengalami iritasi. Nah, jangka panjang bisa jadi kita bisa terkena kanker gitu. Udah deh, kita cari abon-abon yang enak aja guys. Karena perajin abon ayam yang mentalnya bener, mengutamakan kesehatan dan kepuasan pelanggan itu bejibun jumlahnya. Nah, kalau kamu lagi mau cari abon ayam yang super enak dan sehat, calling aja langsung ke Ibu Siti Alfiah, pengurus kelompok abon Bina Bahari. Usaha bersama UMKM ini, kalau ditanya soal kualitas, jempolan deh. Lah, wong bisnis ini sudah berjalan hampir 1 dekade, mutunya dijamin kagak bakal ngecewain. Sekali produksi aja, banyak banget tuh. Udah kelihatan penikmatnya, pasti dari mana-mana. Dalam proses produksinya, bahan baku utama daging ayam yang dipilih selalu dalam kondisi yang sehat dan juga segar. Untuk menambah cita rasa, suiran ayam ini diberi bumbu racikan spesial yang so pasti aman dikonsumsi. Di atas minyak panas, suiran daging ayam ini lantas digoreng, terus diaduk sampai matang berwarna kuning keemasan. Untuk hasil produksi maksimal, mesin spinner atau pemeras abon juga difungsikan agar abon benar-benar kering sehingga produknya awet secara alami. Untuk membuat abon itu memakai bahan baku yang berkualitas. Ayam yang segar, kita langsung ke budidayanya mah. Jadi bukan bahan baku yang kata orang sekarang tren, tidak. Karena dengan bahan baku yang berkualitas akan menghasilkan produksi yang berkualitas juga. Untuk daya simpan abon ayam itu 6 bulan. Karena kami tidak memakai zat pengawet apapun. Bahkan penyedap rasa pun kami tidak memakai. Kami memakai bumbu-bumbu rempah, bahan baku ayamnya yang segar dan berkualitas. Nah, biar nggak ketipu sama abon abal-abal, nih kita kasih ada beberapa tips cara memilih abon ayam yang